Abdillah dari kelas 21 Sina. Jadi kelompok kedua itu bagian untuk SI tentang pengumpulan tentang Sunan. Dan untuk bagian saya yaitu tentang biografi beliau. Sunan Bonang, beliau ini dikenal dengan salah satu seorang wali songo. Namanya wali songo itu dikenal di Pulau Jawa ada 9 orang yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang itu nama aslinya bernama Raden Makhdum Ibrahim, merupakan anak dari pasangan Raden Ahmad dan Ampel. Jadi Raden Makhdum itu sebelum Bapak Bonang dengan pernikahan dengan Nyai Ageng Manila yang lahir pada 1965 Masehi. Beliau adalah cucu dari Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga dapat ditarik silsilah merupakan turunan Nabi Muhammad SAW. Jadi selama ini kita mengenal turunan Nabi itu para habaib dan anak, ternyata masih banyak turunan Nabi selain para habaib. Jadi di biasanya itu kalau para ulama itu begitu. Ini ayahnya itu seorang ulama besar, anaknya seperti ulama besar. Jadi seperti ayahnya Sunan Bonang, diurus di Sunan Ampel, juga ada keturunan dari Sunan Gresik dan jadikan Sunan Bonang. Nah, untuk lebih jelasnya, nama asli beliau adalah Raden Makhdum Ibrahim, nama lainnya Lim Bong Ang, nama ibunya Nyi Ageng Manila, yang ayahnya Raden Rahmat, tahun lahiran 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1575 Masehi. Tempat syiar menyebarkan agama Islamnya itu di Desa Borang, Kabupaten Rembang. Itulah mengapa disebut dengan Sunan Bonang, karena beliau berdakwahnya di desa Kabupaten Rembang yang bernama Desa Bonang. Dan untuk ketika beliau meninggal, beliau dimakamkan di sebelah Masjid Agung Tuban, Jawa Timur yang pertama. Kedua, beliau juga dimakamkan di Kampung Tegal, Bubuk, Pulau Bawen, Jawa Timur. Pengetahuan tentang agama Islam sudah tidak perlu dilakukan lagi. Hal ini karena sejak kecil Raden Makhdum Ibrahim telah diajarkan tentang agama Islam dengan disiplin dan juga tekun oleh Sunan Ampel, bahkan ayah beliau. Ketika Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim menginjak remaja, beliau melakukan penyeberangan ke Pasai Aceh. Perjalanan ini untuk menempatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq dengan ditemani Sunan Giri atau Raden Pakut. Singkat cerita, metode yang dijalankan oleh Sunan Bonang adalah sebagai berikut. Para wali memiliki metode berbeda untuk mengenal agama Islam, antaranya dengan wayang dan lain-lainnya. Jadi Sunan Bonang dikenal dengan melalui budaya Jawa. Yang pertama melalui gamelan. Sunan Bonang berdakwah melalui gamelan. Jadi ketika penggunaan gamelan itu ada yang bermakna tentang religius, tentang mengesahkan Allah. Terus yang kedua melalui karya sastra. Pertama ada Surah Hudil. Apa itu Surah Hudil? Surah Hudil adalah metode dakwah. Dalam Surah Hudil terkandung dua makna yang ingin disampaikan beliau. Makna pertama adalah beliau ingin menggambarkan keberadaan peralihan ajaran agama Hindu belum menjadi agama Islam, karena pada saat itu masih dalam keadaan dijajah oleh kerajaan Hindu. Kemudian makna kedua itu adalah perenungan ilmu ketuhanan serta apa saja yang dimilikinya atau biasa dengan ilmu sufi. Nah, ilmu sufi yang sekarang dikenal dengan ilmu sufi itu sebagai yang sekarang dikenal dengan tokoh sufi di dunia itu. Kalau di Indonesia ada Habib Lutfi bin Yahya. Dua, Gita Suruh Ratri. Gita Suruh Ratri ini sebenarnya salah satu juga dari metode dakwah. Suruh ini berada di Universitas Radian hingga saat ini masih ada di Universitas Radian. Makna dalam surat tersebut adalah seseorang yang menunggu sang kekasih hingga merasa gelisah, hingga malam menjadi larut, perasaan gelisah yang menjadi makin bertambah. Kemudian sang kekasih datang yang membuat dia lupa dengan segalanya. Hasil dia terbawa ombak yang hanya kelautan tanpa berwujud. Tiga, Suluk Jibang. Suluk Jibang karena ada percakapan mengenai pengenalan diri sendiri agar berada di jalan yang benar, juga tentang pembentukan khalifah yang ada di bumi. Maka Suluk Khalifah singkat saja. Lalu ada juga cara itu, jadi yang tadi itu Suluk Khalifah itu jadikan cara untuk mengajar huruf hijaiyah. Juga ada nama kita kenal dengan tombong hati. Di sini liriknya itu saya artikan saja pakai bahasa Indonesia. Nah, saya juga orang Betawi kayak bahasa Jawa. Berarti itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Al-Quran serta isinya. Kedua, sholat malam mendirikanlah. Ketiga, berteman dengan orang soleh. Keempat, jalankan puasa. Yang kelima, berzikir di malam hari. Biografi beliau, karena beliau
Bisa jelaskan ya awal tempat makam beliau intinya di Jawa Timur, baru asal benar di Tegal ya. Mungkin kurang lebih mohon maaf apabila salah kata, dan juga maaf apabila saya teksa belum terhafal. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fifi Faradiba dari kelas 12-2. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu ulama besar di Indonesia yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam. Saat beliau melakukan perjalanan menuju Trowulan atau ibu kota Majapahit, beliau harus singgah di Palembang dan Tuban terlebih dahulu. Tidak hanya berhenti untuk singgah saja, tetapi beliau juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar sampai setibanya beliau di Majapahit. Perjalanan beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam menjadi catatan sejarah dan titik balik kepercayaan masyarakat Majapahit yang merupakan penganut agama Hindu menjadi penganut agama Islam. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Sunan Ampel memiliki cara dan metode tersendiri agar pesan dakwah yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari kelas 12-1, ingin mempresentasikan tentang sejarah Islam, sejarah budaya Islam. Saya awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir di tahun 1401 di daerah Champa. Menurut Encyclopedia van Nederlands Indië diketahui bahwa Champa adalah suatu negeri kecil yang terletak di Vietnam. Sementara Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh, yaitu bernama Jayumpa. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dimakamkan di Tuban. Beliau adalah anak dari putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ibrahim As-Samarkandi ini merupakan putra Syekh dari Jumadil Kubro. Walau demikian, terdapat pula sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim, menantu dari Sunan Champa dan ipar Dawarawati. Dalam catatan kronik Tiongkok dari Klenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Sui Ho, cucu dari Haji Bong Takeng, seorang Tiongkok suku Hui yang bermazhab Hanafi. Beliau ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampobu, sedangkan Yang Mulia Ma Hengfu, menantu Haji Bong Takeng, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Rahmat Raden Santri adalah anak Mahmudin Ibrahim, putra Haji Bong Takding, keturunan suku Hui dari Yunan yang merupakan campuran bangsa Han, Tionghoa, dan bangsa Arab dan Asia. Raden Rahmat, Raden Santri, dan Raden Bura akhirnya tidak dapat kembali ke negerinya karena kerajaan Champa dihancurkan oleh kerajaan Vietnam. Menurut hikayat Banjar Kota Waringin, nama Sunan Ampel adalah Raja Bungsu, anak kakaknya yang diambil oleh istri Raja Majapahit. Dia datang ke Majapahit menyusul atau menengok kakaknya yang diambil oleh istri Raja Pahit. Lalu, sebagai ipar Raja Pahit, Raja Bungsu kemudian meminta tanah untuk menetap di wilayah pesisir yang dinamakan Ampel Gading, anak laki-laki dari putri Pasai dengan Raja Majapahit.
Lalu akhirnya Raja Majapahit berkenan memperbolehkan penduduk untuk beralih kepada agama Islam. Sedangkan yang laki-laki digelari sebagai Pangeran Bonang. Raja bungsu sendiri disebut sebagai Pangeran Makhdum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, kelas 12-1. Tugas SKI tentang Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel di bagian barat. Masjid Ampel yang didirikan pada tahun 1421 Masehi dan terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Makam tersebut bersebelahan dengan makam istri pertama, dan jumlah arah mata angin yang melambangkan ke-9 wali atau wali songo. Hingga saat ini Masjid Ampel dijadikan sebagai objek wisata religi yang dikelilingi bangunan dengan arsitektur Arab dan Tiongkok. Di Masjid Ampel ini juga terdapat sumur yang dijadikan sebagai sumur batuan untuk menguatkan janji atau sumpah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta-fakta mengenai Sunan Ampel. Pertama, Sunan Ampel ternyata bukan orang asli Indonesia. Beliau sendiri terlahir di negeri Campa. Yang kedua, Sunan Ampel adalah pangeran kerajaan Campa. Ahli rahmatullah yang terlahir sebagai cucu Raja Campa sudah menunjukkan bahwa beliau keluarga bangsawan atau kerajaan. Yang ketiga, masjid bersejarah di Indonesia. Masjid tertua ketiga di Indonesia. Masjid ini merupakan masjid tertua ketiga di Indonesia tahun 1421 di dalam wilayah Kerajaan Majapahit. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak, namun dimakamkan di sebelah barat masjid ini hingga 1905. Masjid Ampel adalah masjid terbesar di Surabaya. Keempat, makam di Komplek Masjid Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel bersama istri dan 5 sahabatnya dipagari baja tahan karat setinggi 1,5 meter. Sumur bersejarah dan berkah di komplek masjid. Banyak yang meyakini air dari sumur ini memiliki kelebihan seperti air Zam-Zam di Mekah. 6. Filosofi Mohlimo. Tak hanya pengaruh yang luar biasa, Sunan Ampel juga meninggalkan pelajaran dan ilmu-ilmu berharga. Salah satunya adalah ajaran yang dikenalkan dengan nama Mohlimo atau tidak mau melakukan 5 hal buruk. Ketujuh, kampung Arab di kawasan Ampel yang sebagian besar ditempati oleh orang keturunan Arab, Yaman, dan Cina. Terima kasih Ustadz.